warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Perkenalkan nama anggota kelompok kami. Nama saya Halimatul Azhara, yang kedua ada Nulung Aisyatul Wasilah, yang ketiga ada Nailul Sada, yang keempat ada Siti Melinda Eka Putri. Kami akan meresumsikan mengenai biografi Al-Tahtawi. Al-Tahtawi nama lengkapnya adalah Rafa' Abi Badawi Al-Tahtawi. Al-Tahtawi lahir di kota Tahta di dataran tinggi Mesir. Pada masa pemerintahan Muhammad Ali, Al-Tahtawi lahir pada tahun 1802 Masehi. Orang tuanya Al-Tahtawi dari kaum bangsawan tetapi memiliki sedikit pengalaman. Namun keluarganya yang memiliki tradisi keagamaannya yang kuat menjadikan Al-Tahtawi tekun mempelajari Al-Quran sejak kecil. Sejak beranjak dewasa, pada umur 16 tahun, Al-Tahtawi berangkat ke Huwairah untuk belajar di Al-Azhar di bawah pengawasan atau bimbingan Syekh Hasan Al-Attar. Al-Tahtawi adalah murid kesayangannya Syekh Hasan Al-Attar. Setelah lamanya mendapat menyelesaikan studinya pada tahun 1822 Masehi, Hasan Al-Attar banyak memiliki hubungan dengan para ilmuwan Prancis yang datang dengan Napoleon ke Mesir. Karena ketekunan dan ketajaman pikiran Al-Tahtawi, gurunya atau Syekh Al-Attar selalu memberikan dorongan agar selalu menambah ilmu pengetahuan. Selesai studi di Al-Azhar, Al-Tahtawi mengajar di universitas tersebut selama 2 tahun. Pada tahun 1824 Masehi, dapat juga raih gelar master di Mesir. Pada tahun itu pula, diangkat menjadi imam bagi mahasiswa-mahasiswa yang dikirim oleh Muhammad Ali ke Joman di Paris. Untuk bahasa Prancis dan ilmu-ilmu modern, tetapi di samping tugasnya sebagai imam, ia juga ikut belajar. Selama 5 tahun di Paris, ia kursus privat bahasa Prancis. Sehingga dalam waktu 5 tahun itu, ia mampu menerjemahkan sejumlah 12 buku dan risalah, di antaranya risalah tentang sejarah Alexander, buku-buku mengenai pertambangan, ilmu bumi, akhlak dan adat istiadat berbagai bangsa, risalah tentang ilmu teknik, hak-hak manusia, kesehatan jasmani, dan sebagainya. Selama di Paris, Al-Tahtawi menghabiskan waktunya untuk membaca berbagai macam buku ilmu pengetahuan. Kembalinya dari Paris, pada tahun 1832 di Mesir, ia diangkat sebagai penerjemah dan guru besar pada sekolah kedokteran Prancis di Kairo. 2 tahun kemudian, 1835, ia pindah ke sekolah artileri sebagai penerjemah buku-buku ilmu teknik dan kemiliteran. Setahun kemudian, 1836, didirikanlah sekolah penerjemah, School of Foreign Languages, atau sekolah bahasa-bahasa asing, dan Al-Tahtawi sebagai direktur dan penanggung jawab harian Al-Waqa Al-Misri'ah. Setelah Muhammad Ali meninggal pada tahun 1848, maka cucunya Abbas sebagai gantinya, dan Al-Tahtawi dikirimkan ke Sudan sebagai kepala sekolah di Khartoum. Setelah Abbas meninggal pada tahun 1854, Al-Tahtawi kembali ke Mesir atas panggilan pengganti Abbas, yaitu Said Pasha. Ia diangkat sebagai kepala sekolah militer. Al-Tahtawi menerbitkan majalah Raudhatul Maqdis. Al-Tahtawi juga telah menerjemahkan buku-buku, di antaranya buku-buku tentang geografis, sejarah raja-raja Charles XI, Prancis, dan lain sebagainya. Al-Tahtawi juga menulis buku-buku yang diterbitnya, di antaranya adalah yang pertama, Tahlisul Ibris fi Taqdis Paris, yang kedua, Qanun Tijari, yang ketiga, Al-Tuhfah Al-Maktabiyah fil
Nahu, yang keempat Al-Manafi Al-Umiyah, yang kelima Al-Qaul Al-Sa'id fi Istihad wal Al-Fa'lid.